Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Hamdan wa syukran huzurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillah bil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan ahli silsilah Oriko Koordinat Sabandia Pondok Pesantren Suryalaya serta rasa wabil khusus guru agung kita, guru rohani kita, guru mursyid kita, saya Muhammad Abdul Ghassafullah Maslul Qaddasallahu sirrah, sebagai ungkapan terima kasih kepada beliau. Kita sama-sama mari kita doakan beliau semoga abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karma barakahnya sama Allah. Sebagai wasilah rohani kita marifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu bapak, anak, saudara kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manaqib ini, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan almarhum almarhumah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manaqib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang hari ini sama Allah diuji sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatan sedia kala serta kita semuanya yang pada sore hari ini ditakdirkan Allah dengan barokah abah kita bisa ikut manaqib. Dengan barokah manaqib inilah semoga kita semuanya bisa hadir beserta keluarga, anak turun, semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya lo berlimpah melimpah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah. Anak turun kita semoga sama Allah jadikan orang-orang yang soleh-solehah, dan kita semuanya beserta anak turun dibisahkan bisa ibadah haji, umroh Makkah Madinah, dan termasuk murid-murid abah yang selalu bahagia, di sini senang, di sana senang, dimanapun selalu senang dan bahagia. Dengan barokah manaqib ini, barokah mursyid, Allah ridho kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin yang pada sore hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Mahmud Johnson, Bapak Kiai Haji Ucup Fatudin, dan ikhwan wal akhwat semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini kita ditakdirkan Allah dibisahkan kita manaqib ini. Dengan manaqib ini tentunya jiwa kita dicas lagi, mendapatkan motivasi dan bisa beramaliyah dalam penuh kebahagiaan. Alhamdulillah. Kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah. Semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwan wal akhwat, di bulan ini sudah jatuh bulan Rajab. Tentunya sebelum kita mengetahui peristiwa Isra wal Mi'raj, saya akan bercerita soal kejadian peristiwa sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj. Satu, di mana baginda Rasulullah beserta kaum muslimin pada waktu itu pernah mengalami perjanjian Mekah, piagam Mekah, di mana piagam Mekah itu isinya, pertama, umat Islam tidak boleh masuk ke wilayah Mekah, harus keluar dari Mekah. Yang kedua, umat Islam tidak diperbolehkan mengadakan yaitu prosesi pernikahan. Jadi umat Islam tidak boleh mengadakan pernikahan. Yang ketiga, umat Islam tidak boleh mengadakan perdagangan ke dalam wilayah Mekah. Apa yang terjadi? Di situ baginda Rasulullah dengan perjanjian itu ridho. Akhirnya para sahabat kaum muslimin keluar dari wilayah Mekah. Di situ Rasulullah bersama para muslimin dia mengadakan perkemahan atau dia menetap bermukim di bebatuan di bawah gunung, ada yang di gua-gua. Berapa lamanya beliau mengalami perjanjian Mekah ini? Kurang lebih 2 tahun lamanya. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat, lama sekali. Tapi di situ apa yang terjadi? Di situ banyak umat Islam yang punya iman, berani siap menghadapi perjanjian itu. Sehingga Rasulullah beserta para sahabat, para kaum muslimin waktu itu, makanya bukan nasi lagi, dedaunan. Jadi dedaunan yang dimakan. Bayangkan, 2 tahun. Jadi banyak sekarang umat Islam hari ini ada yang mengadakan acara Isra wal Mi'raj dengan pesta pora lah, senang. Tapi kalau kita melihat sejarah sebelumnya Isra Mi'raj, Rasulullah itu sangat prihatin. 2 tahun lamanya tidak boleh masuk wilayah Mekah, sampai para sahabat-sahabat itu bahkan banyak yang meninggal gara-gara kelaparan. Akhirnya perjanjian 2 tahun itu ada istilahnya orang Quraisy, tokoh Quraisy itu ada sebagian yang punya prihatin sama Rasulullah, dia memberikan makanan sampai mengusulkan supaya perjanjian itu dicabut. Setelah perjanjian itu yang ditempelkan di tembok, itu semuanya hampir habis tulisannya itu, kecuali kalimat wallahi yang tidak habis. Utuh kalimat itu. Menggambarkan apa itu? Menggambarkan kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan hancur kecuali zat Allah. Jadi hanya cuman kalimat wallahi saja yang tidak hancur. Semuanya hancur, rusak. Akhirnya perjanjian Mekah itu dicabut, barulah Rasulullah masuk ke wilayah Mekah kembali. Di situ Rasulullah mulai bercengkrama, mengadakan pernikahan, mengadakan jual beli perdagangan. Selang kemudian kurang lebih 1 bulan, Rasulullah mengalami yang namanya Amul Husni. Ada yang mengatakan Amul Husni, ada yang mengatakan Yaumul Husni. Apa itu Amul Husni? Ada yang mengartikan tahun kesedihan. Ada yang mengatakan Yaumul Husni, yaitu hari kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Karena Rasulullah ditinggalkan orang-orang yang siap membela Rasulullah dalam perjuangannya menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yaitu agama Islam. Pertama, istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Beliau seorang istri yang sangat setia membela baginda Rasul
untuk menegakkan agama Islam. Harta bendanya habis demi tegaknya agama Islam. Kira-kira kalau tahun ini ada nggak, berani nggak umat Islam menghabiskan dananya untuk agama? Hampir banyak yang belum berani. Tapi Khadijah, istri Rasul yang dulunya miliarder, habis hartanya. Untuk apa? Setia mendampingi suaminya untuk mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah Khadijah meninggal, selang kemudian pamannya yang namanya Abu Thalib meninggal dunia juga. Jadi Rasulullah setelah istrinya meninggal, pamannya meninggal. Di mana Rasulullah setiap dakwanya itu didampingi sama pamannya Abu Thalib. Setiap apa yang disampaikan Rasulullah, dakwanya Rasulullah, pamannya Abu Thalib itu termangguk-mangguk. Artinya apa? Membenarkan apa yang disampaikan keponakannya itu. Tapi yang jadi Rasulullah itu kecewa, sedih, itu karena pamannya ketika meninggal dunia tidak masuk Islam. Kenapa seperti itu? Inilah hijab. Banyak orang percaya bahwa kalimat yang afdol itu kalimat la ilaha illallah. Banyak orang itu ingin masuk surga dengan kuncinya surga. Miftahul jannah, kunci surga yaitu la ilaha illallah. Banyak orang beribadah, berbondong-bondong beribadah, tujuannya ingin masuk surga. Tapi anehnya, ketika mendengarkan talqin zikir, banyak orang takut. Bahkan ketika ada ucapan zikir la ilaha illallah, banyak orang pada lari, bahkan mengatakan ini ajaran sesat. Bayangkan, kunci surga itu miftahul jannah, orang ingin masuk surga dengan ibadahnya ingin masuk surga. Tapi ketika ada kuncinya surga, pembuka surga, kalimat la ilaha illallah, itu banyak orang yang pada lari, bukan mendekat, tapi takut, bahkan mengatakan itu sesat. Bahkan ada yang mengatakan itu orang gila, itu golongan-golongan orang gila. Bayangkan, sebagaimana dicontohkan sama baginda Rasul dengan Abu Thalib, pamannya percaya apa yang disampaikan keponakannya Rasulullah. Tapi ketika meninggal, dia lebih condong menoleh melihat Abu Jahal, Abu Lahab daripada melihat Rasulullah. Kenapa? Karena terhalang sifat kebangsaannya Bani Quraisy. Orang kalau sudah terhijab oleh kebangsaan atau terhalang oleh ilmu, terhalang karena merasa lebih tinggi keilmuannya, merasa punya santri yang ribuan, itu hijab. Kadang-kadang orang itu ingin masuk surga, tapi ketika mendengarkan la ilaha illallah, kadang-kadang dia takut dan alergi. Ini hijab. Itu contoh. Kemudian setelah itu, dengan meninggalnya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, besoknya Rasulullah itu mencoba jalan-jalan. Pertanyaan, apakah Rasulullah sudah aman dari ancaman-ancaman orang kafir Quraisy? Tidak. Justru setelah pamannya meninggal dunia, justru orang kafir Quraisy sewenah-wenah menganiaya Rasulullah itu dengan sesuka-sukanya. Pernah suatu ketika Rasulullah setelah pamannya meninggal, besoknya jalan-jalan, mendekati katakanlah jam 10 di Mekah. Waktu kemarin saya tahun 2019 haji, itu suhunya, cuacanya itu 55 derajat Celcius. Sangat panas. Bahkan setelah subuh saja sudah panas. Bahkan jam 9 malam itu panas. Gimana kayak saya bayangkan, jam 10 siang itu sudah bagaimana panasnya? Cuacanya suhunya itu 55 derajat Celcius. Sangat panas. Waktu itu saya mengalaminya. Ini Rasulullah jam 10 siang itu berpapasan dengan orang kafir Quraisy yang namanya Pandir. Pandir itu bahasa orang yang katakan premannya Mekah. Dengan sesuka-sukanya Rasulullah itu
kepalanya itu disiram dengan pasir yang sangat panas. Apakah Rasulullah membela dirinya? Tidak. Rasul diam. Padahal itu saya saja menjadi panas banget itu. Gimana zaman Rasulullah yang tidak ada hotel-hotelnya? Kalau sekarang kan banyak hotel di Mekah itu. Dulu bebatuan, gunung-gunungan, jauh dengan air, panas sekali. Akhirnya Rasulullah pulang. Di situ putrinya yang namanya Fatimah menangis. Wahai ayahku, kenapa engkau seperti ini ya? Ya ayah, ya Rasulullah. Kenapa ayah seperti ini? Apa kata Rasul? Wahai putriku, sungguh dengan adanya pamanmu meninggal, paman Abu Thalib meninggal, ayahmu banyak siksa anak. Dari situlah baginda Rasul, karena banyak ancaman-ancaman, Rasulullah mencari suakah atau perlindungan. Kemana Rasul mencari perlindungan? Ke Taif. Karena apa? Rasul menjaga fisiknya jangan sampai rusak. Itu bagian apa? Dari wilayah ikhtiar. Rasul mencari suaka ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Justru Rasulullah di sana tidak disambut dengan sambutan yang hangat. Justru dilempari batu. Ada yang mengatakan Rasulullah itu gila, majnun. Rasulullah itu orang bahlul, macam. Bahkan anak kecil melempari batu, orang besar melempari batu, sampai gigi Rasul itu rompal. Karena apa? Kena lemparan batu, berdarah-darah. Apa Rasul diam di situ? Tidak. Rasulullah lari lagi. Dari situ Rasul berdarah-darah. Karena apa? Dilempari. Rasulullah itu manusia, seperti kita. Tapi kenapa beliau bisa begitu kuat menghadapi musibah itu, bahkan mendapatkan gelar ulul azmi? Karena Rasulullah kuat itu karena apa? Ada tauhid di dalam jiwanya. Orang kalau di hatinya ada pondasi iman, seberat apapun masalahnya, dia akan siap menghadapinya. Sesulit apapun kehidupannya, dia siap menghadapi masalahnya. Makanya guru mursyid mendidik kita bagaimana menyikapi hidup ini. Karena kehidupan itu masalah. Barang siapa orang itu ingin hidup, berarti siap menghadapi masalah. Tentunya masalah itu tidak bisa kita biarkan, kita hadapi. Bukan lari dari masalah. Tapi bagaimana menyikapi masalah ini? Karena masalah itu macam-macam. Ada masalah itu berupa keenaan. Ada masalah tidak keenaan. Ada masalah dengan kesehatan. Ada masalah dengan sakit. Ada masalah dengan anak, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan tetangga, masalah dengan perekonomian, semuanya masalah. Ada yang ringan, ada yang sedang, bahkan ada yang berat. Bagaimana solusinya? Guru mursyid, bersyukurlah kita sudah menemukan alatnya untuk menyelesaikan masalah. Dengan apa itu? Yaitu ditalkinkan dua zikir, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Jahar untuk apa? Zikir jahar yaitu kalimat la ilaha illallah, itu tujuannya untuk memperkokoh, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Jika sudah keimanannya kokoh sebagaimana Rasulullah, menghadapi apapun Rasul bukan lari, bukan takut, tapi apa? Mengikhtiarkan. Sampai-sampai ujungnya Rasul berdarah kembali lagi ke Mekah. Di situ Rasulullah kembali ke Mekah mengadakan pernikahan dengan putri Abu Bakar. Supaya apa? Ada ikatan kekuatan umat Islam. Akhirnya Rasulullah menikahi Aisyah. Karena yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar. Supaya ada ikatan batin antara Rasulullah dengan Abu Bakar, maka Rasulullah menikahi Aisyah. Setelah Rasul menikahi Aisyah, Rasulullah menikahi seorang janda, di mana suaminya meninggal waktu hijrah ke Abbasiyah. Kemudian, besoknya Rasulullah itu menginap di rumahnya ponakannya. Misalnya atau apa itu? Namanya Ummu Hani, putrinya Abu Thalib. Disitulah Rasulullah sebelum Isra wal Mi'raj, Rasulullah mengadakan sholat dengan Ummu Hani. Karena di Mekah itu sholat Isya itu tidak seperti kita. Di Mekah itu kalau Isya kurang lebih jam 8:30. Kurang lebih. Jadi Rasulullah itu sudah melakukan sholat. Tapi sekarang, kalau dulu belum ada kalimat sholatnya sholat wajib, zuhur, asar tidak ada. Cuma sholat. Setelah itulah Rasulullah habis sholat tidur.
setelah tidur membangunkan Ummu Hani dengan kalimat, wahai Ummu Hani bangun, aku mau bercerita. Kata Ummu Hani berkata, cerita apa ya Rasul? Wahai Ummu Hani, aku habis mengadakan perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Di situ sama Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad, jangan engkau sampaikan itu. Nanti Rasulullah akan dibunuh sama orang kafir Quraisy. Jangan ya Rasul. Ini saja orang belum bisa menerima Islam. Kenapa harus mengatakan Isra Mi'raj? Apa kata Rasul? Tidak, Ummu Hani. Aku akan sampaikan kepada umat Islam semuanya. Setelah itu, selang paginya jam 10-an Rasul, jam 9 kurang lebih, Rasul mengundang umat Islam semuanya. Di situ Rasul khutbah menyampaikan bahwa Rasul mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Di situ apa yang terjadi? Di situ banyak umat Islam yang kemarin masuk Islam, banyak yang murtad, banyak yang lari dari Rasulullah, menjauhi dari Rasulullah. Cuman di situ ada Abu Bakar. Karena dulu Abu Bakar sebelum Islam, Abu Bakar sudah pernah karena kaya sering rekreasi ke Palestina. Tahu dalamnya Masjidil Aqsa. Di situ Abu Bakar tidak lari. Abu Bakar tidak menjauhi Rasulullah. Abu Bakar tidak meninggalkan Rasulullah. Tapi di situ Abu Bakar ingin tahu seberapa benar enggak apa yang disampaikan Rasulullah. Di situ Abu Bakar bertanya ke Rasulullah, wahai ya Rasulullah, saya mau tanya, seperti apakah ciri-cirinya Masjidil Aqsa itu? Di situ Rasulullah menceritakan ciri-cirinya Masjidil Aqsa. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah dengan apa yang dilihat sama Abu Bakar benar. Disitulah Abu Bakar lah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan disitulah Rasulullah mengatakan hanya Abu Bakar lah orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya, maka Abu Bakar mendapatkan pertama kali gelar Asy-Siddiq. Asy-Siddiqnya Rasul Abu Bakar itu karena membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ikhwan wal akhwat semuanya, dari konteks ini apa yang bisa kita ambil? Tentunya hidup ini masalah. Jangan lari dari masalah, dihina, dipuji, untung, rugi, sehat, sakit, mau dilecehkan siapapun, tidak ada masalah. Hanya cuma satu, kehidupan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dengan kesimpulan yang terakhir, dengan kalimat tauhidlah, dengan kekokohan imanlah, orang itu akan menghadapi apapun dengan seksama, tidak ada rasa takut dan cemas. Kenapa? Karena hatinya bersama satu titik ingat kepada Allah. Hanya Allah lah segala penolong, hanya Allah lah yang segala bisa membackup semua masalah. Hanya dengan Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya dengan bersama Allah ada keamanannya. Jangan takut. Dengan zikir khafi, tentunya itulah alat untuk menenangkan jiwa kita dari ketakutan. Semoga ada kemanfaatan buat kami pribadi khususnya, umumnya saudaraku semuanya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.